Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenhaezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam, yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah, mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli,
Hofni dan Pinehas, tewas. 1 Samuel 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Sepatu Bot Keberuntungan, ditulis oleh Tim Gustafson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Seketika saja, Tom merasakan bunyi klik yang mengerikan di bawah sepatu bot tentaranya. Spontan ia langsung melompat setinggi dan sejauh mungkin. Perangkat mematikan yang tersembunyi di bawah tanah itu tidak meledak. Belakangan, tim penjinak bom menarik keluar dari tanah bahan peledak seberat 36 kg di tempat itu. Tom terus memakai sepatu bot itu sampai benar-benar rusak. Ini sepatu keberuntunganku, begitulah ia menyebutnya. Tom mungkin terus mengenakan sepatu bot itu untuk mengenang bagaimana ia pernah nyaris kehilangan nyawanya. Namun, orang-orang sering jatuh pada anggapan bahwa sebuah benda bisa membawa keberuntungan, atau bahkan dengan label rohani, membawa berkat. Sungguh berbahaya apabila kita menganggap sebuah objek bahkan sebuah simbol sebagai sumber dari berkat Allah. Bangsa Israel menyadari hal itu lewat cara yang pahit. Tentara Filistin baru saja mengalahkan mereka dalam pertempuran. Saat mengevaluasi kekalahan itu, mereka terpikir untuk membawa serta tabut perjanjian Tuhan dalam pertempuran berikutnya supaya mereka menang. Kedengarannya gagasan itu baik, mengingat tabut perjanjian itu adalah benda suci. Namun, perspektif bangsa Israel sungguh keliru. Tabut itu sendiri tidak dapat memberikan kekuatan apapun, karena mengandalkan sebuah objek daripada mempercayai satu-satunya Allah yang sejati. Bangsa Israel kalah semakin telak, bahkan musuh mereka berhasil merebut tabut itu. Memang tidak salah untuk memiliki benda-benda yang mengingatkan kita untuk berdoa atau berterima kasih kepada Allah atas kebaikannya. Namun, hal-hal tersebut tidak pernah menjadi sumber berkat, karena berkat hanya datang dari tangan Allah. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana cara Anda membuktikan bahwa Anda beriman kepada Allah. Saat menghadapi krisis, apa yang Anda andalkan untuk menolong Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Tidak mengherankan bahwa orang Filistin tidak tahu banyak tentang Allah. Namun, yang mengherankan adalah orang Israel juga tidak tahu banyak tentang Dia. Orang Filistin telah mendengar tentang kebesaran Allah, tetapi salah mengartikannya. Mereka ingat berbagai tulah yang Allah gunakan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, lebih dari 300 tahun sebelumnya, tetapi mereka mengingat kejadian itu terjadi di padang gurun, bukan di Mesir, dan menganggap kuasa Allah itu datang dari dewa-dewa yang kuat. Sementara itu, bangsa Israel salah dengan mengira bahwa kehadiran tabut perjanjian Tuhan sama dengan kehadiran Allah sendiri. Mereka lebih menginginkan keberhasilan militer daripada pribadi yang mendatangkan keberhasilan tersebut. Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya kerajaan manusia datang dan pergi. Kerajaan yang Allah dirikan untuk umatnya akan berdiri selamanya. Kerajaan ini bisa diwujudkan karena Allah sendiri yang sudah berjanji. Tuhan menetapkan bahwa Daud akan memiliki peran yang penting dalam rencana Allah ini.
Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Mesias akan datang melalui keturunan Daud. Raja yang kekal ini akan duduk di atas tahta Daud dalam suatu pemerintahan yang kekal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ketika para malaikat mengabarkan kepada Maria bahwa ia akan mengandung Mesias, janji-janji ini diberitakan kembali. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan suatu saat nanti, janji-janji ini akan digenapi untuk selama-lamanya. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa Allah akan membangkitkan keturunan Daud dari anak kandungnya, dan akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama Allah dan Allah akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Janji itu terus berlanjut dan bertumbuh. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya, dan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Yang dimulai sebagai janji bahwa Salomo putra Daud akan diberkati dan membangun bait menjadi hal yang berbeda. Janji akan kerajaan yang kekal. Salah satu keturunan Daud lainnya akan memerintah selamanya dan membangun keluarga kerajaan yang kekal. Bagian dari janji ini merujuk kepada Sang Mesias, Yesus Kristus, yang dijuluki Anak Daud dalam Matius 21 ayat 9. Janji bahwa keluarga, kerajaan, dan tahta Daud akan ditetapkan selamanya adalah penting karena menunjukkan bahwa Sang Mesias akan lahir dari garis keturunan Daud dan ia akan menetapkan sebuah kerajaan yang akan dipimpinnya. Janji ini dirangkum dengan kata keluarga, sebagai janji dinasti dalam keluarga Daud, kerajaan, sebagaimana mengungkapkan bangsa yang diperintah oleh seorang raja, tahta, yang menekankan otoritas pemerintahan sang raja, dan selamanya, menekankan keabadian dan sifat tak berkondisi perjanjiannya dengan Daud dan Israel. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah kekokohan kerajaan Mesias dari keturunan Daud itu? Pertama, kerajaan Mesias itu tidak tinggal diam dalam bangunan yang terbuat dari kayu aras. Bagi Daud, tidak pantas rasanya ia tinggal dalam bangunan yang terbuat dari kayu terbaik, kayu aras, sementara tabut Tuhan cuma diberikan tenda. Ini kontras di mata dan di hati Daud. Ia merasa tidak nyaman. Walaupun ia gemar berperang, namun ia juga punya hati yang religius rupanya. Kayu aras adalah jenis kayu terkuat pada zaman Perjanjian Lama di wilayah Timur Tengah. Tidak begitu jelas kayu jenis apa ini,
Namun Alkitab menerjemahkannya dengan cemara Libanon. Walau Daud berupaya hendak mendirikan tempat yang kuat bagi Allah, namun Allah menegaskan bahwa kedaulatannya melebihi Daud. Allah tidak tergantung kepada kekuatan bangunan Daud, melainkan sebaliknya. Namun demikian, rupanya kemudian Tuhan menerima rencana Daud itu, tetapi bukan dia yang akan melakukannya, melainkan anaknya kelak. Jadi, walaupun Tuhan menerima, pada awalnya ia menolak dengan setidaknya dua alasan. Pertama, ia lebih memilih tenda yang telah dirancangnya sendiri. Kedua, rumah itu tidak perlu karena ia sendiri tidak pernah memintanya kepada Israel dan para pemimpin atau hakim orang Israel. Soal rumah yang akan dibangun kelak itu, bukan untuk Tuhan melainkan bagi namanya. Dengan berdirinya rumah itu nantinya, Tuhan akan mengokohkan tahta kerajaan Daud melalui keturunannya itu. Kedua, kerajaan Mesias itu didik langsung oleh Tuhan. Keturunan Daud yang akan menjadi Mesias itu, Tuhan sendirilah yang akan mendidiknya supaya tidak mengulang kesalahan Saul yang tidak patuh. Pola didikan itu menurut kasih sayang Bapa kepada anaknya. Tuhan menjanjikan kerajaan Daud dan keturunannya itu akan kokoh selama-lamanya. Berkat dan janji ini bukan karena rencana Daud membangun rumah untuk Tuhan sehingga Tuhan berterima kasih. Justru dari awal Tuhan menunjukkan keberatannya. Tahta abadi Daud itu lebih terkait kepada perjanjian Allah dengan Israel sebagai umat pilihannya. Dalam ayat terakhir, sekali lagi ditekankan otoritas Tuhan atas Daud dan Nabi Natan. Apa yang hendak kita renungkan? Pertama, jadi, bagi orang Israel, perikop bacaan ini menjadi salah satu bagian kitab suci yang memberikan nubuat dan pengharapan akan raja di masa depan yang mulia seperti Daud. Daud adalah raja yang tidak tertandingi dan tidak ada seperti dirinya dari semua raja Israel. Dialah raja yang mensejahterakan Israel baik secara politis, sosial, dan rohani. Raja di masa depan itu adalah dia yang diurapi dan dipilih Allah untuk mewujudkan janjinya tentang sebuah kerajaan yang kokoh selamanya. Syaratnya, raja yang dijanjikan itu memiliki kualitas seperti Daud. Sebagai penerus dari pengharapan akan Mesias yang dijanjikan itu, orang Kristen mengakui Yesus Kristus sebagai penggenapannya. Dalam hal ini, kerajaan Daud yang dijanjikan itu menjadi kerajaan di mana Allah sendiri yang memerintahnya. Dengan Yesus sebagai tunas, yaitu keturunan Daud, maka kehendak Allah berlaku di bumi seperti di sorga. Dengan pengharapan yang sama, orang Kristen juga mengakui pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja. Dengan pemahaman baru tentang Mesias di kalangan murid-murid, orang Kristen generasi pertama dan di lingkungan gereja generasi kemudian, kerajaan itu diberi makna rohani sebagai kerajaan Allah atau kerajaan sorga, yang kekuasaannya juga berlaku di bumi, yang rajanya adalah Kristus. Kedua, bait Allah yang hendak dibangun Raja Salomo itu menjadi simbol tubuh kita yang Tuhan inginkan untuk dibangun dan Ia tinggali, sebagai bait Allah, bait Roh Kudus, rumah tubuh bagi Kristus. Apakah kita mau membangun diri dan gereja kita untuk Kristus, sebagaimana Daud merencanakan dari hatinya? Ketiga, hendaknya kita tidak mengurung kerajaan Mesias itu hadir dalam perayaan Natal atau dalam bulan Desember saja.
seolah-olah bulan Desember dan pada 25 adalah bulan dan hari Tuhan. Sesungguhnya, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan bahkan sepanjang waktu adalah milik Tuhan. Ia berkarya di dalam ruang-ruang waktu itu. Tuhan tidak senang jika kita mengurung dan memasung dirinya sedemikian rupa untuk kepentingan kita sendiri, padahal Ia lebih suka kemana saja Ia mau pergi. Raja ini akan memerintah di atas tahta Daud. Secara fisik memang Salomo yang duduk di tahta Daud dan membangun bait Allah, tetapi sebenarnya secara rohani janji ini tertuju kepada Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1 mencatat bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Berarti Yesus adalah penggenapan sepenuhnya dari janji Bapa kepada Daud dan kepada Abraham. Kalau Salomo membangun bait Allah secara fisik, maka Yesus membangun bait Allah secara rohani, yaitu batin manusia. Karena itu, sambutlah kerajaan Mesias itu di dalam hati dan kehidupan kita sehari-hari. Saya seorang saksi Yehova. Mengapa saya harus mempertimbangkan untuk menjadi orang Kristen? Mungkin, kesamaan paling utama antara kekristenan dan saksi Yehova adalah keyakinan dan kepercayaan atas Alkitab sebagai otoritas tertinggi yang diwahyukan dari Allah, juga mengenai Allah dan janjinya bagi kita. Walaupun ada perbedaan yang jelas mengenai banyak hal, para pengikut saksi Yehova sangat tekun dalam mempelajari kitab sucinya demi mengenal Allah dan kehendaknya. Seperti orang Berea, kami akan berhati-hati untuk menguji semua hal dalam hidup ini melalui kebenaran Alkitab. Untuk itu, kami akan menguji ayat-ayat Alkitab versi terjemahan Dunia Baru atau New World Translation untuk menjernihkan beberapa kesalahpahaman umum. Nama Allah, istilah Kristen muncul karena seseorang dianggap sebagai pengikut dan penyembah Yesus Kristus. Mereka pertama kali disebut Kristen di Antiokhia selama pelayanan Paulus. Paulus berulang kali menegaskan kalau orang Kristen adalah orang yang menjadi saksi mengenai pribadi Yesus Kristus, menjadi saksi bagi pengajaran dan karya Yesus Kristus. Saksi Yehova, sebaliknya, percaya bahwa mereka harus beribadah secara eksklusif hanya kepada Allah Bapa, yang kadang-kadang disebut di Alkitab sebagai Yehova. Nama Yehova adalah nama yang dibuat oleh orang-orang Kristen dengan menambahkan vokal ke tetragramaton, yang sekarang kita kenal sebagai Yahweh dalam bahasa Ibrani dan Yehuwa dalam bahasa Yunani. Kekristenan memahami Yesus sebagai Allah dalam segala kepenuhannya, sama-sama ilahi, tetapi berbeda fungsi dengan Allah Bapa. Kekristenan mengakui bahwa salah satu nama untuk Allah Bapa adalah Yehuwa. Namun, ada banyak nama dan gelar lain yang Alkitab gunakan untuk merujuk Allah Bapa. Sebaliknya, saksi Yehuwa memposisikan Yesus sebagai penghulu malaikat Mikhael, sehingga menyangkal keilahiannya. Ketika seseorang memahami Yesus bukan sebagai Allah, banyak ayat di Alkitab akan menjadi saling bertentangan. Padahal, firman Tuhan tidak mungkin salah dan bertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Oleh karena itu, kita harus memahami kebenaran firman Tuhan dengan cara yang konsisten dan setia kepada wahyunya. Saudara akan melihat bahwa ayat-ayat yang sama ini tidak akan saling bertentangan ketika kita memahami Yesus sebagai Allah Anak, pribadi kedua,
yang dengan kerelaan mengosongkan dirinya untuk menjadi hamba yang menderita dan korban persembahan demi menebus dosa-dosa manusia. Kebenaran dan kesatuan, penebusan dosa Yesus diterima karena satu alasan: Allah hanya bisa menerima kebenarannya sendiri. Kebenaran dari seorang manusia ataupun malaikat tidak cukup. Mereka tidak mungkin dapat memenuhi standar kesucian dan kesempurnaan dari hukum Allah yang benar. Yesus adalah satu-satunya korban yang memadai. Karena Dia adalah kebenaran Allah itu sendiri. Hukum Allah menuntut adanya korban persembahan yang menumpahkan darahnya, sehingga Yesus harus berinkarnasi menjadi daging supaya Ia menjadi tebusan bagi semua orang yang beriman percaya kepadanya. Jika kita memahami Yesus sebagai Allah yang berinkarnasi, maka semua ayat-ayat di atas dapat dipahami dengan benar. Semua ayat itu akan konsisten satu sama lainnya, saling menjelaskan. Ayat-ayat ini juga dapat dipahami dengan jelas dengan apa adanya, secara harfiah. Namun, ketika kita berusaha memposisikan Yesus bukan sebagai Allah, misalnya sebagai penghulu malaikat Mikhael, ayat-ayat ini akan menjadi saling bertentangan dan keluar dari konteksnya. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan, isi Alkitab harus dipahami secara menyeluruh, terkait satu sama lainnya, saling menjelaskan satu sama lainnya, tidak bisa salah, dan benar adanya. Semua kebenaran itu hanya bisa ditemukan melalui pribadi dan keilahian Yesus Kristus. Semoga kita melihat kebenaran yang diungkapkan Alkitab sehingga Allah bisa dipermuliakan. Jika saudara memiliki pertanyaan tentang Yesus sebagai Allah yang berinkarnasi, silakan bertanya kepada kami. Jika saudara siap untuk beriman percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dapat memanjatkan doa berikut kepada Allah. Allah Bapa, saya tahu bahwa saya adalah orang berdosa dan layak menerima murka-Mu. Saya mengakui dan beriman percaya kalau Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Hanya sebagai Allah, Yesus bisa menjadi juru selamat. Saya beriman percaya kepada Yesus saja untuk menyelamatkan saya. Allah Bapa, ampunilah saya, bersihkanlah saya, ubahlah saya. Terima kasih atas anugerah-Mu yang indah dan belas kasihan-Mu. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang Anda baca di sini? Jika demikian, klik pada tombol "Saya telah menerima Kristus pada hari ini" di bawah. Sampai di sini Tuhan menolong kita. 1 Samuel 7 ayat 12 berkata, "Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misfa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaezer." Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dalam Perjanjian Lama, kata Ebenhaezer dipakai 3 kali, yakni di dalam, pertama, 1 Samuel 4 ayat 1, dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenhaezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Kedua, 1 Samuel 5 ayat 1, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenhaezer ke Asdod. Dan ketiga, 1 Samuel 7 ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pemakaian kata Ebenhaezer dalam ketiga ayat di atas memberikan 2 macam pengertian, yaitu
Pertama, merupakan nama diri yang merujuk kepada suatu tempat di mana orang Israel 2 kali dikalahkan oleh orang Filistin. Daerah ini mungkin merupakan tempat di mana Samuel meletakkan sebuah batu untuk memperingati kemenangan atas orang Filistin. Lokasi yang tepat tidak diketahui. Sebagian orang menyatakan bahwa lokasinya dekat Bet-Semes. Sebagian lagi menyatakan bahwa lokasinya sekitar 10 hingga 12 mil sebelah timur Yope. Kedua, merupakan nama diri yang diberikan kepada sebuah batu yang didirikan oleh Samuel untuk memperingati kemenangan bangsa Israel atas orang Filistin. Sebuah batu yang diletakkan oleh Nabi Samuel sebagai batu peringatan, bukan untuk disembah, tapi hanya sebagai monumen, peringatan atas pertolongan Tuhan pada saat itu. Nama tersebut juga memiliki pengertian yang sama dengan maksud dari peletakan batu tersebut. Eben Haezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Peletakan batu, Eben Haezer adalah sebuah momen untuk mengingat pertolongan Allah, dan sebagai ucapan syukur atas pertolongan Allah, juga untuk memuliakan Allah. Hal ini sekaligus diharapkan menjadi momentum, dorongan atau kemampuan bergerak bagi bangsa Israel untuk terus mengingat kebaikan Tuhan yang mereka terima saat itu, sehingga mendorong mereka juga untuk terus mempercayai Allah yang hidup, yang dapat dipercayai dan diandalkan. Karena inilah pertama kalinya setelah bertobat, mereka merasakan kembali pertolongan Allah. Sampai di sini Allah telah menolong kita, tidak berbicara tentang pertolongan Allah yang telah selesai. Namun bicara tentang, inilah, pertolongan Allah, yang sudah dimulai dan akan berlanjut terus. Apa yang dilakukan Samuel seharusnya membantu kita untuk dapat memperhatikan momen-momen dalam hidup kita, di mana ada saat-saat yang perlu kita ingat, di mana Allah bekerja dengan dahsyat menolong kita. Di dalam hidup saya, momen terbaik yang pernah saya alami adalah ketika Tuhan Yesus membongkar setiap dosa saya dan membawa saya kepada pertobatan untuk menerima pengampunannya. Karena setiap teguran atau hajaran Tuhan, saya imani sebagai bagian dari pembentukan Tuhan terhadap saya. Ada kelegaan yang luar biasa, ada rasa syukur yang tidak terhingga dan ada dorongan untuk menjadi orang yang lebih baik. Mempercayai firman-Nya dan melakukan firman-Nya menjadi lebih mudah. Setelah momen pemulihan, itulah yang saya bayangkan juga terjadi pada bangsa Israel. Ketika mereka mengalami kemenangan atas bangsa Filistin, bukan sekedar kemenangan secara fisik, menang perang, tapi yang lebih penting mereka menang untuk mempercayai Allah, dan untuk bersandar pada Allah, sekalipun ada kekuatan besar yang mengancam. Hidup kita sebagai anak Tuhan, perlu memiliki kepekaan untuk mengetahui momen-momen yang Tuhan berikan, untuk kita syukuri sebagai bagian dari pertolongan Tuhan dalam membentuk kita, melihat setiap peristiwa dalam hidup kita, sebagai saat atau momen Tuhan menolong kita, membentuk kita, itu akan melahirkan rasa syukur dan perubahan hidup. Batu, Eben Haezer, adalah suatu sikap atau respons kita terhadap Tuhan Yesus. Dan sebagai orang berdosa, yang sering diampuni Tuhan Yesus, seharusnya kita sering meletakkan batu Eben Haezer, bersyukur, mengakui pertolongan Tuhan dan memuliakannya dalam hidup kita. Karena itu, kita harus punya komitmen bahwa saat kita menerima keberhasilan, maka setiap keberhasilan itu akan menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Sebab setiap keberhasilan dalam pelayanan,
dalam keluarga, dalam kesehatan, dan dalam masalah-masalah kita, maka ingatlah selalu bahwa Tuhan terus bekerja menolong kita. Ebenezer. Apa yang diajarkan Alkitab tentang kuasa yang dimiliki orang Kristen? Kuasa dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan, keahlian, sumber daya, atau otoritas. Alkitab mengajar bahwa kuasa orang Kristen berasal dari Allah melalui Roh Kudus. Allah adalah sumber tertinggi kekuasaan. Segala kuasa datangnya dari Dia dan tergantung padanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Berbagai bagian perjanjian lama menceritakan bahwa Allah memberi kuasa-Nya kepada mereka yang lemah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mazmur 68 ayat 35 mengajar bahwa Allah memberi kuasa kepada umat-Nya. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudus-Nya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Seringkali kita membaca bahwa Allah memberi kuasa-Nya kepada para raja dan para nabi. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Kuasa tak terbatas Allah tercurah dalam kehidupan umat-Nya dalam berbagai aspek dalam Alkitab. Alkitab mengajar bahwa Injil sendiri ialah kuasa Allah bagi keselamatan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kuasa seorang Kristen kemampuannya melakukan sesuatu yang berarti berasal dari Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Ia memerintah supaya murid-Nya menanti kuasa yang mereka butuhkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tanpa Roh Kudus, para murid akan hanya berjalan di tempat, seberapapun mereka berbakat, bersemangat, atau antusias terhadap pengabaran Injil. Kuasa dari Allah bagi orang Kristen menguatkan batin mereka. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Kita tidak berkecil hati, karena, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kuasa Allah bagi orang Kristen memampukan mereka menjadi pelayan Injil. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kuasa orang Kristen bukan milik dirinya secara pribadi. Setelah Allah menggunakan Petrus sebagai sarana menyembuhkan pengemis yang lumpuh, Rasul itu menjelaskan kepada saksinya bahwa orang itu tidak disembuhkan oleh kuasa Petrus sendiri,
melainkan melalui iman di dalam nama Yesus Kristus. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kuasa orang Kristen dari Allah memampukannya menahan penderitaan dan penganiayaan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Kuasa orang Kristen disempurnakan dalam kelemahan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Seorang Kristen mendapatkan kekuatan melalui doa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Allah menguatkan orang Kristen untuk melayani, untuk berbicara dalam nama-Nya dengan keyakinan akan kehadiran-Nya yang selalu menyertai. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Efesus 3 ayat 20 mengajar bahwa kuasa Allah melampaui pengertian kita. Kuasa ilahi sedang bekerja di dalam orang Kristen supaya kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau yang kita bayangkan. Efesus 1 ayat 19-20 mengajar bahwa kuasanya bagi kita yang percaya tiada bandingnya. Selebihnya, kuasa yang Allah berikan pada orang percaya tidak lain dari kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan menempatkannya di kedudukan surgawi. Orang percaya mempunyai banyak alasan untuk bersukacita. Alkitab mengajar bahwa kuasa Kristus telah melengkapi kita guna hidup secara kudus dalam dunia berdosa ini. Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa terkasih, ampunilah aku, ketika aku tergoda untuk mengandalkan apapun selain Engkau. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.